Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juanda Pratama. NPM saya A1A019067. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran dalam jaringan atau yang biasa kita sebut e-learning. Apa saja kelebihannya, apa saja manfaatnya, apa saja kekurangannya, dan apa saja yang menjadi hambatannya hingga tidak terlaksana dengan baik sampai sekarang. Pada saat ini, dunia sedang dihadapkan pada krisis pandemi COVID-19. Setiap aktivitas manusia sedang mengalami keterhambatan sekarang, termasuk di bidang pendidikan. Melalui surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36962-A-HK-2020 tanggal 17/2020 yang berisikan tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Selain itu, Mendikbud pada tanggal 9 Maret 2020 mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan, dan pada 24 Maret 2020 mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dengan keluarnya surat edaran tersebut, maka semua aktivitas pendidikan harus dihentikan dan dilanjutkan dengan sistem dalam jaringan atau daring. Pembelajaran daring atau online learning adalah pembelajaran dengan cara menyediakan atau memfasilitasi peserta didik dengan sistem belajar yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, selama masih terhubung dengan sistem jaringan, sehingga interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat terbentuk tanpa dibatasi jarak, ruang, ataupun waktu. Menurut Bong Curtis pada tahun 2002, bahwasanya siswa dan guru memerlukan komunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Beliau juga menyatakan konsep online learning sama artinya dengan e-learning. Pendapat tersebut sejalan dengan Dabak dan Ritland pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa pembelajaran daring adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembelajaran daring atau e-learning. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan internet. Jadi, internet sangat dibutuhkan dalam menunjang proses pembelajaran daring. Jika tidak ada internet, maka tidak dapat tercipta proses pembelajaran secara dalam jaringan. Yang kedua adalah tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh siswa. Nah, dukungan layanan belajar ini seperti contohnya adalah e-learning ataupun Google Classroom yang dapat menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga adalah tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu siswa apabila mengalami kesulitan. Jadi, selain siswa, tenaga pengajar atau tutor juga diwajibkan dalam proses pembelajaran dalam jaringan. Nah, yang selanjutnya adalah adanya lembaga yang menyelenggarakan atau mengelola kegiatan e-learning. Yang disebutkan sebagai penyelenggara di sini adalah pihak sekolah ataupun pihak kampus yang menyediakan semua yang dibutuhkan oleh tenaga pengajar maupun siswa dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dalam jaringan. Yang terakhir adalah adanya sistem evaluasi terhadap kemajuan atau perkembangan belajar peserta didik. Jadi, evaluasi dari peserta didik
tidak dapat dikesampingkan. Guru tetap harus mengambil sampel evaluasi dari peserta didik agar dapat mengukur sebagaimana perkembangan dari peserta didik tersebut. Pembelajaran dalam jaringan juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama adalah lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan ajar. Yang kedua, mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna peningkatan wawasan menjadi lebih mudah karena waktu luang yang dimiliki lebih banyak. Jadi, pada saat sistem pembelajaran dalam jaringan ini, waktu luang yang didapat jauh lebih banyak sehingga memudahkan untuk bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan baik siswa maupun guru itu sendiri. Yang ketiga adalah mengontrol kegiatan belajar siswa menjadi lebih mudah. Yang keempat, mengecek apakah siswa telah mengerjakan soal-soal latihan setelah mempelajari topik tertentu juga menjadi lebih mudah karena tugas yang diberikan melalui sistem yang telah disediakan dapat langsung mengkoreksi jawaban siswa sehingga hasil evaluasi menjadi lebih cepat didapatkan. Selanjutnya adalah kelebihan dari online learning atau pembelajaran dalam jaringan. Ada banyak kelebihan yang didapat dalam sistem pembelajaran dalam jaringan. Yang pertama adalah pengurangan biaya, karena siswa dan tenaga pengajar tidak harus pergi ke sekolah, tidak harus membeli seragam, dan tidak perlu mengeluarkan biaya lainnya. Yang kedua adalah fleksibilitas. Siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja selama masih terhubung dengan jaringan internet. Jadi, pembelajaran dalam jaringan memiliki fleksibilitas yang tinggi karena siswa dapat mengakses bahan ajar di mana saja dan kapan saja selama ia masih terhubung dalam jaringan internet. Yang ketiga adalah standarisasi. E-learning mengatasi adanya perbedaan yang berasal dari guru, seperti cara mengajar, materi, dan penguasaan materi yang berbeda, sehingga memberikan standar kualitas yang lebih konsisten. Selanjutnya ada efektivitas. Suatu studi oleh J.D. Fletcher menunjukkan bahwa tingkat referensi dan aplikasi dari pelajaran melalui metode e-learning meningkat sebanyak 25% dibandingkan pelatihan yang menggunakan cara tradisional. Yang selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan distribusi materi pelajaran akan meningkat karena pelajaran tersebut dapat dengan cepat disampaikan melalui internet karena tenaga pengajar akan memberikan bahan ajar melalui sistem internet yang jaringannya lebih cepat dibandingkan cara tradisional. Nah, jika ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Salah satu kekurangan pembelajaran daring ini adalah yang pertama adalah investasi. Pada permulaan, e-learning diperlukan biaya yang sangat besar, meski pada akhirnya ada pula penghematan biaya. Jadi, sebelum pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan, membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Yang pertama adalah penyedia sarana e-learning itu sendiri, penyedia media pembelajaran dalam jaringan, dan juga peserta didik harus mengeluarkan biaya berlebih untuk membeli media ataupun peralatan yang digunakan dalam pembelajaran dalam jaringan. Yang selanjutnya adalah budaya. Dibutuhkan kebudayaan, kemauan, dan kebiasaan untuk belajar mandiri menggunakan media ajar melalui komputer. Nah, yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran e-learning ini adalah kesesuaian budaya antara siswa di Indonesia pada saat ini yang cenderung lebih malas dalam melakukan pembelajaran secara mandiri karena terbiasa dengan sistem pendidikan yang konvensional. Yang selanjutnya adalah teknologi dan infrastruktur yang memadai. Nah, e-learning membutuhkan perangkat komputer, jaringan yang stabil, dan teknologi yang tepat dan mutakhir. Yang menjadi kendala pada saat ini adalah di Indonesia sendiri, ketersediaan jaringan internet itu masih cukup kurang di wilayah pedalaman, dan juga perangkat komputer juga tidak dimiliki oleh seluruh peserta didik. Hanya peserta didik yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas yang mempunyai perangkat elektronik yang memadai dan juga teknologi yang belum mutakhir di Indonesia. Dalam melaksanakan sistem pembelajaran dalam jaringan, tentu ada tantangan besar
yang dihadapi oleh semua pihak, baik itu tenaga pendidik, peserta didik, maupun orang tua murid itu sendiri. Tantangan pertama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan dalam jaringan adalah masalah akses. Untuk melaksanakan e-learning, jaringan internet, perangkat komputer, dan teknologi sangat diperlukan dan menjadi hal vital dalam pelaksanaannya. Hambatan yang selanjutnya adalah kesiapan. Banyak pihak yang tidak siap dengan semua yang terjadi pada saat ini karena berlangsung secara mendadak. Banyak tenaga pengajar yang kurang siap dengan perubahan yang ada, banyak peserta didik yang tidak siap dengan perubahan sistem pembelajaran, dan banyak juga orang tua murid yang tidak siap dengan perubahan yang ada. Semua pihak harus memiliki pengetahuan yang cukup dan juga kesiapan yang cukup untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar pada masa pandemi saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.